Ya Tribuners, kembali lagi bersama Mutiara. Seperti kita ketahui bahwasannya pada hari ini Kamis 11 Juli 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengunjungi Provinsi Lampung untuk kesekian kalinya. Dan pada pagi tadi Jokowi ini sudah berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar, lalu juga lokasi kedua yang dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo adalah Desa Badan Urip yang berada di Kecamatan Palas dan Mandalasari di Kecamatan Seraki, Lampung Selatan. Diketahui Presiden Joko Widodo pada saat ke Desa Badan Urip ini adalah untuk memberikan bantuan alat pertanian kepada kelompok tani di sana. Dan kedatangan Presiden Joko Widodo ini mendapat sambutan yang antusias dari masyarakat di Desa Badan Urip di Kecamatan Palas. Bahkan ini banyak sekali dari tenaga pendidik dan juga siswa dari SD Negeri Palas ini juga melakukan sambutan untuk kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Desa Badan Urip Kecamatan Palas. Nah, untuk di Kecamatan Palas sendiri ini Presiden Joko Widodo memberikan bantuan berupa alat pertanian kepada kelompok tani di sana. Dan usai melakukan pemberian dalam bentuk bantuan alat pertanian, ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan melanjutkan kunjungannya ke salah satu sekolah yang berada di Lampung Selatan. Nah, Tribuners, pada saat di Desa Badan Urip sendiri ini Presiden Joko Widodo melakukan wawancara bersama dengan awak media, dan kunjungannya di Desa Badan Urip juga masih ditemani oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, lalu juga ada Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto yang turut mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan untuk saat ini Tribuners, Jokowi sendiri sudah tiba di SMA Kebangsaan yang berlokasi di Lampung Selatan. Yang untuk cat lab, baik itu cat lab, mamogram, kemudian CT scan, ada MRI. Saya lihat nanti akan dimulai sampai di Lampung Selatan September ini sampai tahun depan. Jadi memang ruangannya tadi yang disiapkan untuk CT scan, tadi sudah dalam proses dengan kita minta Pak Bupati Warsito yang untuk cat lab, mamogram semuanya juga disiapkan untuk daerah. Ya Tribuners, saat ini Presiden Joko Widodo dan juga rombongan sudah tiba di SMA Kebangsaan di Lampung Selatan. Diketahui bahwasannya agenda Joko Widodo ini melakukan kunjungan ke SMA Kebangsaan adalah untuk meresmikan gedung Jokowi Learning Center yang berlokasi di Desa Pisang, Kecamatan Penenggahan, Lampung Selatan. Nah, beberapa hari yang lalu berbagai persiapan pun sudah dilakukan oleh pihak sekolah SMA Kebangsaan, mulai dari persiapan gedung, pengamanan, dan juga penampilan dari siswa yang dilakukan oleh SMA Kebangsaan Lampung Selatan demi menyambut kedatangan orang nomor 1 di Indonesia.
Nah, untuk saat ini sendiri, Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga rombongan masih melakukan seremonial penyambutan yang dilakukan oleh pihak SMA Kebangsaan. Ya, untuk sebelumnya Tribuners, bahwasannya sebelum berkunjung ke SMA Kebangsaan ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan terlebih dahulu ke salah satu desa, yakni Desa Banan Urip yang berada di Kecamatan Palas untuk memberikan bantuan berupa alat pertanian. Bisa Tribuners lihat di layar kaca bahwasannya pada hari ini kunjungan Presiden Jokowi di SMA Kebangsaan pun turut ditemani oleh PJ Gubernur Lampung dan juga ada Bupati Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan juga beberapa tokoh politik Lampung. Ya, Tribuners, bisa dilihat ini juga bahwasannya saat ini Presiden Joko Widodo tengah menikmati penampilan dari siswa-siswi SMA Kebangsaan. Dan ini kita bisa saksikan bahwasannya saat ini Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan akan memberikan sambutan dalam acara peresmian Gedung Jokowi Learning Center yang berlokasi di Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan. Presiden di kampung yang paling ujung, Bapak. Sungguh kami sangat terharu. Sekali lagi Pak Presiden, terima kasih banyak Pak. Kalau orang Lampung Pak, kalau Bapak sudah sampai di sini, sama juga sudah lebih dari jempol darah itu Pak, lebih. Jadi apa namanya, lebih dari sekedar sahabat Pak, ya. Oleh karena itu sekali lagi kami sungguh terharu dan bingung kata-kata apa yang tepat untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Presiden. Pejabat Gubernur Lampung yang saya hormati, Komandan Korem 043, terima kasih Pak sudah hadir. Kapolda Lampung, terima kasih Pak Kapolda. Dan Lanut, Pangdam, karena kami belum punya Pangdam Pak, ya kan? Pangdamnya di Palembang Pak. Dulu juga Kapolda belum ada di sini. Makanya Pak Atta menang terus Pak kalau di sini. Iya, jadi kalau Lampung ini wong kemering bae nggak mengaku katanya. Karena Pangdamnya sekarang masih di Sumsel. Pak Arinal Junedi, sahabat saya, terima kasih. Bupati dan Wakil Bupati, ada dari Pusri juga yang hadir. Seluruh Forkopimda Lampung Selatan, Kepala SMA, Pak Kepala Sekolah, tentu anak-anakku sekalian, tamu undangan, tuan-tuan, puan-puan, mohon maaf kalau saya tidak sebut semuanya. Tamu khusus saya, Pak PU, Menteri PU, Pak Basuki. Ini menteri yang paling banyak amal solehnya. Ini Pak, ini Pak Basuki yang buat Pak, ini Pak. Pertama, habis itu ditambah lagi Pak. Nanti mohon izin Pak, mobil muternya sana Pak. Muter aja Pak, putar balik, paling 2 menit Pak. Balik. Biar lihat nanti ada embungnya Pak Basuki. Ada gedungnya satu lagi Pak di sini Pak. Jadi beliau ini diam-diam pahalanya banyak, di mana-mana ada jejaknya. Pak Amran, sahabat saya, juga Menteri Pertanian, terima kasih sudah sampai di kampung saya. Pak Presiden yang saya sangat hormati, ini SMA Kebangsaan ini pendirinya saya Pak Atta, Pak Boy Thohir. Jadi Pak Boy ini memang kenal lama Pak, sudah 25 tahun, kami sudah seperti keluarga juga. Pak Ediospi, itu ada satu lagi Pak Nuh. Pak Nuh, belum sempat saya beritahu Pak. Iya. Di sini juga hadir ada putri saya, ada Zita Anjani, temannya Mas Gibran. Ada Putri Zulkifli Hasan di belakang Bapak, terima kasih. Nah Bapak Ibu sekalian, sekolah ini kok di sini gitu, tempat yang sepi. Jadi Pak, ini punya cerita panjang yang belum pernah saya ceritakan, tapi karena Pak Presiden ya saya cerita lah apa boleh buat. Ini dulu Pak 18 hektar, ini tanahnya kakek saya Pak.
18 hektar. Masa kecil saya di sini dulu sering nunggu pohon durian banyak, Pak. Jadi kalau durian jatuh dulu banyak di sini, Pak. Masih banyak rusa, ada beruang, ada harimau di sini dulu, Pak. Dan di sini kebun kopi, kebun karet, kopi, karet sama damar di sini, Pak. Begitu saya sekolah, ya orang kampung begitu, Pak. Ini dijual, Pak. Tanah ini dijual. Jadi milik orang lain. Gitu. Dulu yang beli Dirut, makanya untung datang tuh Pusri. Yang beli ini dulu Dirut Pusri, Pak, orang Lampung. Dari sini kampung saya. Orang paling, kalau ada susah-susah orang minta tolong ke sama mereka. Karena dia Dirut Pupuk Pusri. Dibelilah gitu, Pak. Lah, terus begitu saya sudah bekerja tahun 80-an berapa begitu, Pak, udah kerja. Ini saya beli lagi, Pak, gitu. Bisa balik lagi. Karena punya sejarah itulah maka sekolah kita buat di sini. Gitu. Yang kedua, Pak, kenapa pendidikan gitu, Pak? Jadi kampung sini, Pak, satu-satunya cara kalau mau berubah nasib ya sekolah. Kalau tidak bisa jadi begal, Pak, orang sini. Ya, terkenal Lampung itu. Saya pernah, Pak, waktu ketua MPR datang ratusan anak muda dari sini mau kerja pabrik aja nggak diterima. Minta surat dari ketua MPR jaminan tidak demo atau tidak begal. Karena Lampung terkenal begalnya, Pak, itu. Nah, oleh karena itu satu-satunya memang pendidikan. Dengan pendidikan, Pak, petani bisa jadi polisi seperti Sarip. Dengan sekolah, Pak, petani kampung saya bisa jadi dokter, Pak. Bisa jadi bupati seperti Pak Bupati. Bisa jadi ustadz, Pak, macam-macam. Pendidikan, Pak. Kita pilih pendidikan. Kenapa namanya SMA Kebangsaan, Pak? SMA Kebangsaan itu kita berpendapat pendidikan itu buat semua orang, Pak. Seluruh rakyat Indonesia itu berhak mendapat pendidikan terbaik tanpa beda-beda. Siapa saja berhak itu untuk mendapat pendidikan terbaik. Nah, oleh karena itu tahun 2012 sebetulnya, tapi mulainya itu 2013, persiapan dari 2011, sekarang sudah 28 provinsi, Pak, anak didik kita di sini. Ya. Dan alhamdulillah, Pak, ini sekolah ini satu karakter, membangun karakter kebangsaan. Saya terima kasih kepada TNI, Pak, dan Polres dan Dandim yang membina di sini, Pak. Setiap masuk di sini sebelum masuk ke kelas itu digembleng dulu, Pak. 2 bulan 3 bulan. Dilatih seperti semi militer. Pak Totok nih yang ngajarin. Ya. Agar mereka betul-betul mengerti mengenai negerinya. Mereka mengerti wawasan kebangsaan. Mereka betul-betul cinta tanah airnya, Pak. Dilatih oleh TNI dan Polri kita di sini. 2 bulan sampai 3 bulan dipersiapkan, baru masuk kelas. Jadi membangun karakter, Pak. Kedua tentu dengan ilmu dan teknologi diterapkan di sini. Nah, kemudian setelah itu, Pak, mereka setelah 2 tahun mulai kita pilih. Ada yang masuk nanti cita-citanya itu, Pak, TNI Polri. Jadi klasternya Akademi TNI Polri. Gitu. Ada juga karena dari kampung, Pak, walaupun diterima sekolah bagus, kalau nggak bisa membiayai susah juga. Oleh karena itu sebagian besar lulusan sini memilih sekolah kedinasan, Pak. Jadi misalnya Unhan banyak sekali, Pak, yang diterima karena beasiswa. Unhan, Pak, banyak yang diterima. Atau TNI Polri kan nggak bayar lagi, Pak. Itu menjadi jurusan yang favorit. Tapi pernah diterima di ITB tidak mau karena ongkosnya mahal. Jadi terpaksa kita carikan sponsor seperti Pak Atta, Pak Boy, Pak Edi yang sponsori, Pak, itu, Pak, cari. Jadi sekolah kedinasan. Baru klaster perguruan tinggi unggulan lainnya dalam negeri, dan ada klaster yang memilih untuk sekolah ke luar negeri, Pak, sini luar negeri. Nah, beberapa lulusan kita ada yang ke Akpol, Pak, Akademi Angkatan Udara, ada yang di STIN, IPDN,
PKN, STAN, ya, STMKG. Nah kalau yang favorit itu di UI Pak, rata-rata bisa 5 angkatan tuh. Ya. ITB banyak, IPB banyak juga Pak, Unpad juga banyak. Dan ada baru kita mulai program dengan Jerman, sudah ada 4 yang kita kirim ke Jerman Pak. Gitu. Tentu ini merupakan kebanggaan termasuk kehadiran Bapak. Saya jangan panjang-panjang nanti takut karena Bapak masih banyak. Pak mohon betul Pak, nanti keliling sebentar 1 Pak, 3 menit. Dan nanti mampir Pak, nanti Lampung Utara makan nggak apa-apa Pak, tapi di sini harus makan lagi. Kalau di sini Bapak nggak makan Pak, saya dimusuhi semua orang Pak. Seorang Lampung musuhi saya Pak. Di sini bisa tanya sama Pak Arinal, kalau ada tamu nggak makan tuh Pak, artinya nggak suka Pak. Itu semua orang Lampung sudah tahu Pak. Waduh Pak, jangan sampai terjadi, nggak berani pulang Pak. Jadi sekali lagi saya terima kasih banyak Bapak bisa sampai di sini. Kampung saya Pak 500 meter dari sini, kami lahir di bawah Gunung Rajabasa Pak. Iya. Dulu nggak ada listrik, nggak ada jalannya tanah Pak di sini. Tahun 78 saya merantau ke Jakarta Pak. Pertama ke Jakarta dulu, lihat banyak lampu listrik, saya bilang kok Jakarta banyak bintangnya. Nggak taunya bohlam lampu Pak. Nah, saking di sini memang tidak ada apa-apanya dulu. Ini kalau cerita sama anak-anak katanya bohong Pak. Ya memang begitulah keadaannya dulu. Sekali lagi Pak Presiden, terima kasih banyak atas nama teman-teman semuanya, ada Pak Atta, Pak Boy, Pak Edi, Pak Gubernur, yang sama-sama mendirikan sekolah ini dengan tujuan yang mulia. Kita sudah ada TK, SD Pak, ini persiapan untuk kampus Pak, Universitas Indonesia Mandiri, sedang Pak dalam proses. Karena sekali lagi Pak, karena memang kuncinya pendidikan itulah kalau ingin merubah masyarakat kita dari yang miskin nanti jadi polisi, TNI dan lain-lain Pak. Karena kalau tidak Pak, kalau orang kampung kita miskin Pak, dia ketemunya orang miskin lagi, menikah sama. Nasibnya begitu lagi Pak. Nanti punya anak susah lagi Pak, kawinnya sama rusak, begitu lagi Pak, nggak berubah. Berubah jadi begal. Nah kalau sekolah dia akan berubah Pak. Jadi perawat, jadi TNI, jadi Polri dan lain-lain. Sehingga kita harapkan nanti Lampung yang 10 juta penduduknya ini bisa kita berikan keterampilan pendidikan sehingga bisa memberikan partisipasi untuk kemajuan bangsa dan negara. Saya kira demikian Pak laporan. Mohon Bapak nanti ada sambutan dan arahan. Dan perkenannya nanti ninjau sebentar, kemudian dilanjutkan makan siang Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian gedung Jokowi Learning Center SMA Kebangsaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, anak-anakku yang saya cintai, ini kalau saya masih sekolah di SMP, SMA-nya pasti saya daftar ke sini. Baru masuk saja sudah kelihatan lingkungannya sangat asri, landscape-nya sangat bagus sekali. Tadi diperlihatkan oleh Ketua Yayasan Kepala Sekolah dan juga Pak Toto tadi fasilitas yang ada di dalamnya. Ya, sangat modern sekali. Jadi kalau tujuan tadi disampaikan oleh Pak Zulkifli Hasan, tujuan membangun sekolah ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kita, utama yang menengah bawah,
nggak keliru kalau menyekolahkan anaknya di sini. Dan saya senang yang sekolah di sini dari 28 provinsi, ada semuanya, bahkan yang dari tanah Papua juga ada. Ini luar biasa, artinya SMA kebangsaan ini diakui secara nasional, karena yang sekolah sudah dari 28 provinsi. Karena apapun, SDM unggul ini kita perlukan dalam rangka kompetisi, dalam rangka persaingan antar negara. Infrastruktur kita sebaik apapun, tapi kalau SDM kita jelek, nggak baik, nanti di ranking kelihatan. Karena sekarang ini setiap tahun ada yang namanya World Competitiveness Ranking yang diadakan oleh sebuah lembaga, IMD. Kelihatan infrastruktur kita dengan Malaysia, bagus mereka atau bagus kita, dengan Thailand, urusan teknologi dan inovasi, bagus mereka atau bagus kita, juga sama. Yang berkaitan dengan kesehatan, bagus mereka atau bagus kita. Dan sayangnya, dari sisi daya saing kita, meskipun naik sampai 7 level, sangat bagus sekali, tetapi untuk pendidikan dan kesehatan, ranking kita masih di angka 57, 58. Padahal di World Competitiveness Ranking kita sudah berada di angka 27. Sudah sangat bagus, tapi di pendidikan dan kesehatan kita masih di angka 57. Kalau semua menteri, kemudian dari kita-kita yang memiliki rezeki yang banyak, kayak Pak Atta, kayak Pak Boy Thohir, mendirikan sekolah seperti ini 10-10 gitu aja. Yang lain juga 10-10, tapi harus kayak SMA kebangsaan ini, fasilitasnya. Nah ini ranking kita pasti akan melompat. Pasti akan melompat. Dan kita akan memiliki SDM unggul yang dibutuhkan negara ini. Karena sudah sering saya sampaikan, ke depan negara yang cepat itu akan mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara besar mengalahkan negara kecil, enggak. Bukan negara adidaya mengalahkan negara yang kecil, enggak. Tapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Dan kita ingin menjadi negara yang cepat dengan SDM yang menguasai semuanya. Teknologi, inovasi, semuanya. Saya tadi sudah dipesan oleh Pak Zul terakhir, harus makan di sini. Saya nggak usah diperintah gitu, pasti makan di sini, Pak. Urusan makan urusan penting juga. Jangan hanya kerja terus tapi makannya terlalaikan, nggak baik untuk kesehatan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi inisiatif membangun seperti SMA kebangsaan ini di seluruh daerah di tanah air kita. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan gedung, sebentar. Nah ya kok, gedung Jokowi Learning Center. Ya. Gedung Jokowi Learning Center SMA Kebangsaan di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, secara resmi pada siang hari ini saya resmikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Prosesi penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti. Dimohon berkenan mendampingi ke atas panggung Menteri Perdagangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Pertanian, Pejabat Gubernur Lampung, Bupati Lampung Selatan, Ketua Pembina Lembaga Perguruan Nata Bangsa. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Selanjutnya penandatanganan prasasti. Dengan ini, Gedung Jokowi Learning Center SMA Kebangsaan telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Sebagai ucapan rasa syukur atas terselenggaranya acara siang hari ini, marilah kita panjatkan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Agus Amriza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami memimpin doa dengan cara Islam kepada Bapak Ibu Saudara kami yang beragama lain untuk dapat menyesuaikan. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah bi jami'il hajah. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Hari ini bertepatan dengan 11 Juli 2024. Kami berkumpul di sini dalam rangka peresmian Gedung Jokowi Learning Center SMA Kebangsaan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Kiranya ya Allah, perkumpulan kami ini Engkau catat sebagai amal ibadah yang penuh keberkahan dan keriduan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Nur, Tuhan sumber segala cahaya. Terangilah setiap orang, lorong dan sudut gedung ini dengan pancaran nur ilahiyah-Mu, agar setiap tapak langkah, setiap gerak tubuh dan setiap niat dan pikiran kami selalu tertuju menghamba kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadikan tempat ini sebagai ladang ilmu dan amal soleh bagi kami dan bagi seluruh sivitas akademika yang mengabdikan pengetahuan dan ilmu di instansi tercinta ini, beserta para siswa kami yang menimba ilmu di tempat ini sehingga menghantarkan kami pada kebaikan di dunia maupun di akhirat-Mu. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu, maka persatukanlah kami, perkuatkanlah persatuan di antara kami agar lebih bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami,
dosa para pejuang di jalan-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah ya Allah mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, Engkau yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa dan harapan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lab, mamogram, kemudian scan, ada MRI. Yang saya lihat nanti akan dimulai sampai di Lampung Selatan September ini sampai tahun depan. Bisa rumah sakit sendiri, jadi cuma 4 media. 4 media tuh. Pak, itu.
Dik, foto dulu, Sidik. Foto dulu lah. Jadi kan nggak inget dia dan. Nggak tahu dia sama-sama ngebang di ini ya, di rest area ya. Dari mana, Bu? Dari Desa Banjarmasin, Bu ya? Kecamatannya? Penangan. Tujuan kita ke sini ngapain, Bu? Apa ada orang Heeh. ketua muslimah Heeh. Heeh. Ini kita sama-sama dari Banjarmasin. Ibu dari? oh iya kalau sama ini Heeh. orang 5 kita Heeh. Oh, dari Desa Banjarmasin ada 5 orang. Oh. balik-balik minta Heeh. dari kementerian muslimah. Kita nunggu di sini karena apa nih, Bu? Di sini katanya mau apa nungguin Bapak Jokowi. Heeh. Bapak Jokowi. Tapi nggak boleh masuk ya, Bu ya? Iya. Oh, oke. Bapak Jokowi berangkat dulu baru kita Baru masuk. atau kita masuk apa pulang Nah, kita dengan Bu siapa, Bu? Tika. Ini Bu, Ibu dengan Bu siapa? Masmu? Mas Pu? Mas Puri, oke. Mas Bu ya. Dari mana, Bu?